Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Hanindyo Alfarid dengan NIM 2305072466 dari Teknik Sipil Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Angka Kecelakaan Akibat Kurang Adanya Prosedur Keselamatan Kerja. Di dalam mengambil judul tersebut, terdapat latar belakang yang sangat mendalami. Dalam beberapa tahun, konstruksi menunjukkan tantangan-tantangan teknologi yang cukup tinggi terkait pembangunan berkelanjutan. Kemajuan yang dibuat dalam bidang teknologi memberikan peluang dan dalam perubahan yang digunakan pada alat konstruksi, utamanya untuk mempercepat proses pengerjaan konstruksi tersebut. Di samping itu, terdapat kekurangan yang berdampak fatal untuk bekerja konstruksi. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju dan berkembang, terutama pada alat berat yang digunakan dalam pembangunan. Semakin besar konstruksi yang dikerjakan, maka semakin banyak juga alat berat yang dibutuhkan. Dengan demikian, suasana di lokasi tersebut sangatlah kurang sehat. Banyak pekerjaan yang menimbulkan polusi udara sehingga mengakibatkan para pekerja sering mengalami pusing, gangguan pernafasan, hingga kematian. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan adanya tren peningkatan angka kecelakaan kerja pada industri konstruksi pada tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan kompleksitas kegiatan pembangunan yang tinggi dan ekstrim. Masalah keselamatan pada konstruksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu terkait dengan tipe dan skala proyek, metode konstruksi, prosedur manajemen K3, dan kondisi lingkungan yang sangat tidak strategis untuk kesehatan pekerja. Selain itu, beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yaitu terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan, kerugian terkait pekerjaan, dan biaya kerusakan material yang terbuang dan peralatan akibat terjadinya kecelakaan tersebut. Selain itu, keuntungan menganalisa data yaitu kita bisa menyimulasikan zona di mana sering terjadinya bahaya kecelakaan kerja dan nantinya bisa membantu pihak K3 untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Apakah nanti bisa terlihat komponen-komponennya sudah sesuai dengan standar atau belum, dengan mengetahui letak-letak tempat yang digunakan atau tempat menyimpan material dan zona aman untuk para pekerja. Dengan begitu, pihak K3 bisa menyesuaikan kebutuhan keselamatan apa saja yang perlu diberikan untuk pekerja dalam proses pembangunan konstruksi. Dalam peningkatan keselamatan di lokasi konstruksi, penilaian keselamatan harus mempertimbangkan sistem dalam memilih model untuk aplikasi praktis dengan mendeteksi area di mana kecelakaan khususnya sering terjadi lalu lalang kendaraan yang menimbulkan polusi udara akibat debu yang bertebangan. Dapat terjadi dan melakukan tindakan preventif bagi manajer konstruksi dalam mengevaluasi tata letak yang dapat menciptakan situasi berbahaya dengan melihat waktu dan lokasi pekerjaan. Tetapi, yang lebih penting, manajer konstruksi harus dapat memahami bagaimana tata letak sehingga menciptakan situasi berbahaya tanpa adanya kecelakaan kerja yang membuat kerugian. Kemajuan dalam menganalisa data, terutama data spesial yang disajikan dalam bentuk informasi spesial, berikut data atributnya yang bisa mendukung dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang sudah dijelaskan, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem perencanaan keselamatan untuk menciptakan suasana tanpa adanya kecelakaan kerja. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak menimbulkan angka kecelakaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian
tersebut adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana tata letak dapat menciptakan situasi berbahaya tanpa adanya kecelakaan kerja yang membuat kerugian yang cukup besar. Yang kedua, untuk memilih model aplikasi praktis dengan mendeteksi area di mana kecelakaan khususnya sering terjadi polusi udara. Terdapat juga manfaat penelitian, terutama untuk peneliti tersendiri. Peneliti dapat mengetahui titik-titik lemah pada saat melakukan pekerjaan konstruksi bangunan yang mengakibatkan para pekerja tidak nyaman akan peralatan yang diberikan karena tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Bagi pembaca, dapat mengetahui bagaimana bahaya pencemaran udara pada saat proses pengerjaan konstruksi di lapangan, dan bagi pembaca yang menggunakan penelitian sebagai referensi penelitian agar dapat mengembangkan penelitian sejenis dan menelaah lebih jauh mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada objek pembahasan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Dan lingkup penelitian hanya dilakukan di area konstruksi pembangunan yang tinggi. Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencari variabel-variabel manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, tingkat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Tetapi ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Karan pada tahun 2008 menyajikan metode baru dalam penelitian keselamatan konstruksi untuk mendapatkan keselamatan yang layak di sekitar area proyek konstruksi. Selain itu, penempatan fasilitas harus berdasarkan pertimbangan penerapan model yang nantinya dapat meningkatkan secara signifikan dalam keselamatan proyek konstruksi dan kinerja biaya. Banyak perusahaan konstruksi di seluruh dunia menerapkan sistem manajemen keselamatan agar mengurangi cedera dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Keselamatan dalam proyek konstruksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab utama munculnya biaya tambahan yang tak terduga. Ada juga menurut para ahli peneliti yaitu Wong Zhou dan Lin pada tahun 2015 berpendapat bahwa keselamatan kerja sudah menjadi alasan utama dan sedikit orang memiliki toleransi risiko yang berbeda-beda. Sejumlah metode dilakukan untuk menganalisis risiko keselamatan pekerja dan mengeksplorasi agar para pekerja dapat berkontribusi pada sebab dan akibat dari kecelakaan kerja yang kondisi tidak aman. Secara teoritis, peneliti telah menemukan bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh faktor utama, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan peralatan. Dalam sebuah penelitian yang diteliti oleh Kusumarini pada tahun 2017, berpendapat bahwa 85% kecelakaan terjadi akibat dari perilaku tidak aman, kondisi lingkungan yang kurang baik, dan 15% dari peralatan yang berbahaya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan agar bisa meminimalisir tingkat kecelakaan kerja dengan melalui safety patrol, yaitu kegiatan patroli K3 di semua lokasi proyek. Pengambilan data menggunakan pendekatan cross-sectional dengan jenis penelitian analitik kuantitatif dengan pekerjaan sejumlah 62 orang menggunakan metode total sampling. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa lingkungan yang disiplin kerja, kesehatan dan keselamatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut Mamin, Day dan Das pada tahun 2019, penelitian ini menemukan bahwa alasan utama tidak digunakannya peralatan
keselamatan kerja karena kurangnya peralatan keselamatan, motivasi, dan pelatihan. Demikian juga peneliti Pangke berpendapat pada tahun 2012 menganalisis tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut sebagai SMK3 guna menghindari diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja maupun keselamatan manusia dan lingkungan berdasarkan Menteri Ketenagakerjaan nomor Peraturan 5 Men 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterapkan di lokasi proses proyek sesuai dengan standar nasional yaitu OSAS dengan mempunyai kesamaan dengan SMK3. Hal ini terjadi dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi yang tergolong masih rendah. Menurut Indah pada tahun 2017 menganalisis bahwa industri konstruksi adalah industri yang mempunyai banyak resiko terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek yang menggunakan alat pelindung diri atau APD sebesar 60% yang mempunyai kendala pada masalah anggarannya dan rata-rata penerapan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diterapkan pada proyek-proyek berskala besar, kurang lebih 60.000 setiap tahun. Kecelakaan yang fatal terjadi pada industri konstruksi di seluruh dunia. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hapsari pada tahun 2003 berpendapat bahwa keselamatan jasa konstruksi merupakan peranan utama yang menyebabkan resiko kecelakaan yang paling tinggi, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Peneliti harus melakukan survei dengan menggunakan metode acak sederhananya, di mana respon adalah kontraktor yang berdomisili di Kalimantan Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari menyatakan bahwa kecelakaan yang paling sering terjadi pada waktu siang hari pada pukul sekitar 12 sampai 18 sore. Ia sering terjadi terpukul dan terbentur, dan paling banyak terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan karena tidak menggunakan pakaian, perlengkapan tidak aman, dan prosedur yang salah. Landasan teori Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau K3 merupakan suatu peraturan atau kebijakan perusahaan yang berfungsi untuk mengontrol setiap pekerjaan di suatu industri konstruksi di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Nomor Per 5 Men 1906, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat yang aman, efisien, dan produktif. Kecelakaan kerja menurut Hapsari pada tahun 2003. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga melainkan ada sebabnya tanpa ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, unsur-unsur kecelakaan harus diteliti dan ditemukan untuk selanjutnya diproses sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah dan tidak terulang kembali sehingga tidak mengakibatkan kerugian material. Ada beberapa macam faktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja menurut Riyadi pada tahun 2017, antara lain faktor lingkungan yang memenuhi syarat aman, faktor mesin dan peralatan kerja, faktor perlengkapan kerja yang wajib dipenuhi, faktor manusia meliputi faktor kedisiplinan dalam mentaati peraturan kerja,
Menurut Ramli pada tahun 2009, kecelakaan kerja merupakan peristiwa atau kejadian yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya dan menyebabkan kerugian dari manusia itu tersendiri, merusak harta benda dan sebagiannya. Adapun sebab-sebab dari kecelakaan kerja yaitu kondisi yang berbahaya yang menimbulkan kecelakaan mesin yang tidak aman, tidak efektifnya alat perlindungan diri, APD, lantai yang berminyak, dan lain-lain. Tindakan berbahaya yang menimbulkan kecelakaan dikarenakan tidak menggunakan alat perlindungan diri, gangguan kesehatan, kurangnya pengetahuan dalam suatu pekerjaan. Proyek konstruksi. Menurut Elvianto pada tahun 2005, proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan pembangunan yang hanya satu kali dilaksanakan dan mempunyai batas waktu tertentu. Dalam suatu proyek harusnya memiliki tujuan yang telah diselesaikan, telah ditetapkan tanggal mulai dan selesainya, mempunyai batasan dana, dan lain-lain. Selain itu, proyek konstruksi juga mempunyai karakteristik membutuhkan sumber daya serta membutuhkan organisasi. Karakteristik proyek konstruksi menurut Elvianto pada tahun 2005 adalah merupakan usaha yang kompleks, tidak ada yang identik, memiliki satu sasaran yang jelas, mempunyai siklus hidup, ada titik awal dan titik akhir. Ciri-ciri proyek berubah-ubah selama melalui fase siklus hidupnya, ketidakpastian biaya dan waktu, serta memiliki kadar resiko yang tinggi. Proyek konstruksi proyek konstruksi selalu melakukan sumber daya, yaitu manusia, material, bahan bangunan, mekanik, peralatan, metode pelaksanaan, money, uang, informasi, dan waktu. Dalam suatu proyek konstruksi, terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Jenis-jenis proyek konstruksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, proyek konstruksi industri. Memerlukan ketelitian dan keahlian teknologi yang membutuhkan spesifikasi khusus, seperti kilang minyak, pertambangan, dan nuklir. Proyek konstruksi rekayasa berat umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi yang sangat tinggi, seperti pembangunan bendungan, jembatan, jalan kereta api, pelabuhan, dan masih banyak yang lain. Proyek pembangunan perumahan atau pemukiman. Proyek perumahan umumnya terjadi pada perumahan yang sederhana sampai dengan yang mewah dan didasarkan pada klase pembangunannya. Proyek konstruksi bangunan gedung. Pada umumnya proyek perencanaannya gedung lebih lengkap dan detail, serta dalam pengawasan dan pengolahan suatu departemen. Proyek pembangunan gedung meliputi gedung perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal, dan masih banyak yang lain. Peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi literatur. Dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam suatu rangka pemikiran. Teknik ini digunakan guna memastikan data yang diperoleh sudah dibuktikan dengan keasliannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode ini. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, memiliki akses yang lebih luas, memiliki dasar pengetahuan yang kuat, memperoleh perspektif yang beragam, mendukung pemikiran kritis dan analisis. Terdapat juga kekurangan metode penelitian kepustakaan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama, keterbatasan validitas eksternal, keterbatasan interaksi dan pengumpulan data primer, resiko bias, dan ketidaktepatan informasi, bergantung pada literatur yang telah dipublikasikan.
Pendekatan peneliti kualitatif digunakan karena hanya dapat mengembangkan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Subjek penelitian dengan pendekatan kualitatif mencakup semua aspek atau bidang kehidupan. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, mengumpulkan data, dan melakukan dengan berbagai sumber dan cara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku atau sumber data lainnya dalam perpustakaan maupun media online. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasanya. Kemudian disaring, dituangkan dalam kerangka pemikiran. Metode penelitian ini tidak menuntut kita untuk terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya saja melihat langsung sebagaimana adanya. Teknik analisa data merupakan sebuah teknik pembahasan terkait proses pengolahan dan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Lexi G. Miolong, teknik analisa data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bogdan bahwa teknik analisis data merupakan sebuah prosedur yang bersifat sistematis dengan mencari dan menyusun data yang telah didapat melalui dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis data statistik yang digunakan dalam mendeskripsikan, menyederhanakan, serta menyajikan data sampel ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Cara kerja analisis deskriptif yaitu menggambarkan distribusi data yang meliputi beberapa hal, di antara lain yaitu distribusi frekuensi, yaitu menyusun data yang berdasarkan kategori-kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Pengukuran variabilitas untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan data dalam satu data. Pengukuran tendensi pusat untuk menentukan di mana letak paling besar dalam distribusi data. Macam-macam ukuran antara lain mean, median, dan modus. Demikian penjelasan dari proposal yang saya susun. Bila mana ada kesalahan kata maupun bahasa yang kurang sesuai dengan peraturan bahasa Indonesia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.